Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hasib Tamam atau biasa dipanggil Tamam. Di sini saya diamanai oleh SMK Cordova untuk menemani kalian belajar animasi 2D dan 3D. Ya, sebelum kita berlanjut ke materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu tentang latar belakang saya. Saya adalah lulusan dari Pondok Pesantren PMA Pusat yang bersebelahan dengan sekolah kalian tercinta SMK Cordova dan PMA Al Kausar. Saya juga sama-sama di rumah oleh Mbah Sah waktu itu, dan ya, saya terakhir di sana 2011. Saya ke Jakarta kurang lebih 9 tahun bekerja di salah satu konsultan arsitek di sana, dan sampai akhirnya saya menyelesaikan studi arsitektur saya di sana, dan sekarang saya di Pati mengembangkan TAM Design, ya walaupun masih sangat kecil tapi progresif. Semoga menjadi berkah untuk kedepannya. Ini beberapa karya saya. Reaktivasi stasiun Pati ini adalah salah satu tugas akhir saya waktu studi arsitektur kemarin tahun 2019. Dan ini saya berada di Taman Nganjuk. Kolaborasi saya dengan rekan saya satu kampus, David namanya. Sama juga masih dalam 1 tahun terakhir ini. Dan Pondok Pesantren RMI NU Karanganyar ini itu saya diutus oleh salah satu tim RMI untuk memvisualisasikan 3D animasinya, seperti itu sih. Dan yang terakhir ini adalah visualisasi dari klien saya di UK. Memang karena 3D itu niche-nya kecil, maksudnya niche-nya itu sangat sangat terbatas dan orang-orang tertentu, tapi itu justru malah spesial. Jadi ya mau nggak mau kita harus berhubungan dengan bukan hanya orang di Indonesia saja gitu, karena kebutuhan akan 3D itu sangat besar sebenarnya di dunia ya. Visualisasi arsitektur atau mungkin nggak hanya arsitektur aja, ini ada juga waktu itu ya, sekolah mengemudi waktu itu. Dia butuh visualisasi tentang traffic itu seperti apa sih ya. Trafficnya itu akan seperti ini mas, dan ada arah-arahnya segala macam, ya gitu sih. Ini truk ya, jadi truk digunakan sebagai ini, sebagai servis gitu. Sebenarnya ya inti dari 3D sendiri adalah bagaimana kita memvisualisasikan sesuatu sehingga mata penglihatan kita secara spontan itu sudah bisa memvisualisasikan, oh akan seperti ini kira-kiranya, kayak itu. Ketika masih blueprint mungkin nggak semua orang bisa terbayang akan seperti apa jadinya, tapi ketika sudah menjadi 3D dan kita render, apalagi sudah realism rendering, wah orang udah sangat sulit membedakan antara yang asli dan yang render seperti itu. Kita akan sedikit membahas tentang bagaimana saya bekerja, karena ini akan ada hubungannya dengan di 3D nanti kalian, di 3D kalian nantinya ya. Sekalian untuk studi kasus ya, case studi. Pertama, sebelum kita lanjut ke desain, pasti kita akan membuat konsep terlebih dahulu. Sketsa itu penting. Bagaimanapun kelas sketsamu, sketsa itu penting. Dalam artian apa yang ada di otak kepala turun langsung ke tangan. Jadi tangan akan secara bebas dan refleks ingin membuat apa, kayak gitu ya. Nanti di akhir video ini akan ada tugas buat kalian untuk membuat sketsa apapun, terserah karakter apapun. Setelah sketsa udah ada dan jadi, dan klien kita deal, kita bisa lanjutkan ke layout. Nah, layout ini adalah kalau layout ini, kalau di arsitektur itu, jadi kita udah ada measurement-nya, ada ukuran-ukurannya, jadi pakemnya udah ada. Beberapa klien saya atau pelanggan saya sudah menyiapkan layout ini sebenarnya. Jadi mereka sudah pra-desain dulu, sudah konsultasi ke klien mereka dulu, dan akhirnya karena saya juga menjadi subnya mereka untuk visualisasi, jadi layout ini sudah ada, biasanya kadang gitu. Jadi saya tinggal membuat 3D-nya, memodelingkan 3D-nya dari layout 2D ini. Ya. Nah, layout 2D kita buat modelingnya, secara 3 dimensional kita buat, jadi terbentuklah ruang-ruang. Walaupun ini masih polos ya. Nah, setelah 3D modelingnya kita buat, ruangnya kita sudah buat ya kan, terus kita lanjut ke mapping atau coloring. Jadi
warna-warna tertentu, kita pengennya apa sih warna ini segala macam kayak gitu ya. Terus setelahnya ke rendering. Ini masih white rendering, maksudnya apa? Jadi di white rendering ini kita bisa melihat tekstur itu seperti apa sih gitu. Jadi kayak ini, kalian bisa lihat ya, di sini ada kayak tekstur apa namanya, glossy sedikit gitu kan, terus ada lightingnya kita kelihatan gitu kan. Terus sunlightnya kita mau makan dari mana gitu, terus ini ada karpet ya kan, ada indirect light itu kelihatan semua kayak gitu ya. Terus setelah white rendering atau texturing dan lighting ini, kita bisa apa namanya tadi yang mappingnya terus ke final render. Jadi sebenarnya untuk sampai di proses final render ini juga butuh beberapa gini ya, apa namanya, percobaan. Mungkin sekali, 2 kali gagal, 3 kali brightness-nya kurang atau kayak gimana, coba terus. Jadi rendering sepertinya akan sepele ya, hanya satu jadi, tapi biasanya untuk menjadi satu yang terbaik kita bisa berkali-kali untuk membuatnya menjadi yang terbaik dari versi kita sendiri, seperti itu. Mungkin versi saya ini juga belum terlalu baik bagi beberapa orang, dan masih jauh sekali. Tapi tidak ada salahnya kita selalu belajar dan selalu mencoba untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Ya, kita bisa lihat langsung secara ini ya, material-materialnya, terus tekstur ya kan, di karpet segala macam, kaca yang ada refleksinya kayak gitu ya. Oke. Ini gambaran singkat tentang apa yang saya kerjakan ya. Jadi masih sebenarnya sama juga ketika nanti akan kalian masuk di 3D juga sama. Kalian harus dari sketsa dulu, membuat konsepnya akan seperti apa ya kan. Terus kalian membuat solid drawing. Nah, kalau di karakter kan, karakter semisal Mickey Mouse itu seperti apa, atau karakter apapun itu. Jadi kalian membuat karakter, sebuah karakter itu solid ya, mempunyai konsep dan kuat antara proporsinya antara kepala, tubuh dan kaki itu. Jadi ada kalian punya konsep tersendiri untuk hal itu gitu ya. Oke, berikutnya, nah saya akan memaparkan sedikit tentang istilah dimensi. Sebenarnya kan dimensi kan apa sih, 2 dan 3 itu kan. Sebenarnya ada 0 dimensi itu artinya titik. Jadi titik itu ya nggak ada dimensi, titik itu ya 0. Dalam dimensi ini kita tahu bahwasanya dimensi 0, dimensi 0 ya kan, satu dimensi maksudnya, atau 2 dimensi dan 3 dimensi. Kalau dalam bahasa matematikanya yang agak matematis gitu, itu satu dimensi berarti hanya ada dimensi X. Satu dimensi adalah dimensi X. Dalam artian ini seperti meter lari itu maksudnya gini. Jadi panjang dari satu titik ke titik yang lain itu berapa meter, kasarnya seperti itu. Jadi misal 1 meter atau 2 meter, udah itu aja. Nah, kalau 2D berarti ada sumbu X dan Y. Berapa kali berapa meter? Paham ya? Jadi misal ada 5 meter kali 5 meter. Oke, berarti 5 meter kali 5 meter berarti 25 meter persegi ya. Kalau 3D berarti kubikal. Jadi ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Artinya ketika ada panjang 5 meter, lebar 3 meter, dan di tingginya 2 meter, berarti 5 kali 3 15 dikali 2 tingginya tadi, berarti 30 meter kubik. Seperti itu. Ya, ini gambaran singkat tentang 2D dan 3D. Sebenarnya di animasi sendiri ya kita sudah banyak tahu ya, bahwasanya 2D contohnya ada Tom and Jerry, terus Aladdin yang versi 2D, terus banyak banget ya. Terus yang 3D-nya juga kita sudah banyak tahu sebenarnya ya. 2D dan 3D ya sampai sekarang, bahkan 2D sampai sekarang kayak anime kan 2D ya rata-rata masih ya. Yang 3D berkembang juga sangat pesat. Nanti setelah ini kita akan membahas lebih lanjut. Animasi itu apa sih? Animasi itu adalah proses of recording and playing back ya. Ingat recording and playing back. Artinya merekam dan memainkan kembali. A sequence of stills ya. Gambar statis. Rangkaian. Sequence itu artinya rangkaian. A sequence of stills to achieve the illusion of continuous motion. Jadinya proses merekam dan memainkan kembali serangkaian gambar statis untuk mendapatkan sebuah ilusi pergerakan. Nah, continuous motion itu artinya pergerakan yang continue, pergerakan yang terus menerus. Jadi seakan-akan gini,
Jadi ini ada kontak, recoil, passing, high point ya. Jadi kayak orang berjalan itu ada proses jalan itu seperti apa. Dan ketika diulang-ulang dia ya ya seperti orang berjalan aja seperti itu. Jadi proses orang berjalan itu di capture satu persatu menjadi sebuah rangkaian gambar yang disebut animasi. Ya, oke. Saya kira cukup sekian untuk perkenalan kali ini. Di next pertemuan kita akan membahas tentang sejarah animasi dari masa ke masa. Ya, sangat kompleks sekali saya menyiapkan untuk materi ini ya. Ya karena kita tahu sendiri bahwasanya peradaban manusia itu begitu panjang, dari ribuan tahun sebelum Masehi sampai di era modern seperti sekarang ini ya. Oke, untuk kali ini ada tugas buat kalian, satu aja. Buatlah satu gambar sketsa, satu aja ya, bebas. Boleh dari film animasi, sketsa wajah, sketsa benda, terserah kalian. Gambarlah di kertas polos, tidak bergaris. Jadi apa ya, jelas gitu, tersampaikan apa yang kalian gambar. Boleh pulpen atau pena atau spidol atau pensil, terserah kalian. Yang penting apa yang kalian gambar itu tersampaikan ya, jelas di saya. Oke, tunjukkan potensi terbaikmu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.